Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Ayunidias dari kelas 3 AHP, nomor NIRM 0305240355, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan UAS praktik analisis kelayakan usaha. Untuk yang pertama, di sini ada biaya usaha tani, budidaya temulawak berdasarkan budidaya organik dan SOP standar per 1000 meter persegi lahan. Untuk yang pertama, di sini ada uraian, yaitu ada upah gaji, satuannya HOK. Untuk per orang itu bekerja untuk pembukaan lahan, pemupukan dasar, penanaman, pemupukan, pengendalian OPT, penyiangan, panen. Untuk satuan biayanya, setiap orang itu 25.000 per pekerja. Untuk budidaya organik menggunakan volume 10, pembukaan lahannya 10, dasar pembukaan dasarnya 4 orang, penanamannya 5 orang, pengendalian OPT-nya 2 orang, penyiangannya 20, panennya 18. Untuk biayanya, biaya adalah hasil dari pengalian antara biaya persatuan dikali dengan volume. Jadi dari atas sampai bawah itu sama. Untuk budidayaan anorganik juga sama. Biaya itu didapatkan dari volume budidayaan organik dikali biaya satuan. Nah, di sini ada total biaya upah dan gaji. Jadi, jumlah biaya upah dan gaji untuk organik itu sekian, itu penjumlahan dari biaya pembukaan lahan, pemupukan dasar, penanaman, pemupukan, pengendalian OPT, penyiangan, dan panen. Itu jumlah dari macam-macam tersebut. Untuk yang biaya anorganik juga sama, itu penjumlahan dari macam-macam tersebut. Yang kedua itu ada bahan. Di sini bahan ada bibit, kedua pupuk organik. Untuk macam-macamnya ada lokasi, biofertilizer, zeolit, fosfat alam, dan pupukan atau pupuk kandang. Yang ketiga ada pupuk anorganik, ada urea, SP36, KCI, dan yang keempat ada pestisida. Untuk bahan, yang pertama ada bibit, itu satuannya kilogram, biaya satuannya 2.000. Volume pada budidaya organik itu membutuhkan 80 kg. Untuk budidaya anorganik juga sama 80 kg. Untuk biaya anorganik itu dihasilkan dari biaya satuan dikali dengan volume yang dibutuhkan. Jadi jumlah 160.000 itu penjumlahan dari 2.000 dikali 80 biji. Untuk budidaya anorganik juga sama, 160.000. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pupuk organik. Pupuk organik terdiri dari ini beberapa macam. Itu untuk satuannya ada Bokasi 500, biofertilizer itu ada 5.000, zeolitnya 600, fosfat alamnya 10.000, lalu bukannya ada 350. Untuk volumenya yaitu 1.930, lalu 30, dan untuk pupuk kandangnya yaitu 0. Lalu biaya yang dibutuhkan yaitu biaya budidaya organik yang dibutuhkan yaitu untuk biaya
Vokasinya itu hasil perkalian dari biaya satuan dikali dengan volume. Dan ini lanjutannya juga sama. Lalu biaya pupuk organik itu hasil dari penjumlahan dari beberapa pupuk organik ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pupukan organik. Pupukan organik di sini untuk eh, jenisnya ada urea, itu satuannya kilogram, harga per kilonya yaitu 2.500. Nah, untuk kebutuhan bio eh, budidaya organik kan tidak membutuhkan, jadi ini langsung ke organik, itu volumenya 20. Lalu ini penjumlahan dari 20 dikali 2.500. Jadinya 50.000 biaya yang dibutuhkan untuk membeli eh, untuk membeli pupuk urea selama budidaya organik. Dan ini selanjutnya sama. Nah, untuk yang keempat yaitu pestisida, itu satuannya paket, satu paketnya 100.000, volumenya 1, jadi 100, untuk biayanya yaitu 100 dikali 1 saja. Nah, di sini ada total bahan. Total bahan didapatkan dari biaya biaya bibit ditambah dengan pupuk organik ditambah dengan pestisida untuk biaya bahan organik. Untuk yang selanjutnya ada biaya anorganik juga sama, dari biaya bibit ditambah dengan jumlah pupuk anorganik ditambah bukan karena budidaya anorganik membutuhkan pupuk kandang, lalu ditambah dengan pestisida. Lanjut untuk biaya penyusutan alat itu 400.000 per tahun. Nah, untuk total biaya itu didapatkan dari penjumlahan dari total biaya upah ditambah pupuk organik, ditambah bibit, ditambah pestisida, dan ditambah penyusutan. Untuk yang anorganik juga sama, dari total biaya upah gaji ditambah bibit, ditambah pukan, ditambah pupuk anorganik, ditambah pestisida, lalu ditambah total biaya bahan, biaya penyusutan alat. Nah, di sini ada hasil panen per kilogram. Ini untuk hasil panen yang organik, yang ini untuk anorganik. Untuk keterangan tambahan, harga per kilogram temulawak 12.000. Rate yang digunakan 15%, biaya investasi 50 juta untuk tahun ke-0, sedangkan penerimaan penjualan ada di tahun pertama. Waktu tanam hingga panen 12 bulan per 1 tahun. Untuk umur bisnisnya 5 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria kelayakan organik, yang budidaya organik. Untuk harga produknya satuannya 12.000. Nah, di sini ada rincian berisi penerimaan, pengeluaran, investasi, tenaga kerja, biaya operasi bahan, penyusutan. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kriteria investasi, DF dengan asumsi DR, PF penerimaan, PF pengeluaran, dan PF keuntungan. Nah, di sini penerimaan itu masih 0. Untuk tahun pertama itu ada 21.396 itu didapatkan dari hasil panen dikali harga produk. Jadinya ini, dan ini sama dari tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk yang selanjutnya yaitu dari pengeluaran.
pengeluaran didapatkan dari penjumlahan dari investasi, tenaga kerja, dan biaya operasional bahan. Nah, pada tahun pertama itu pengeluaran didapatkan dari investasi, tenaga kerja, operasional bahan, dan penyusutan. Lanjut, untuk tenaga kerja itu untuk yang organik itu didapatkan dari total biaya upah dan gaji. Yang selanjutnya untuk biaya operasional bahan itu dari ini total biaya bahan. Yang selanjutnya ada biaya penyusutan itu 400.000. Lalu ini sama dari tahun pertama sampai tahun kelima ini sama. Lalu untuk keuntungan itu didapat dari penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, ini sama. Lanjut untuk kriteria investasi. DF dengan asumsi DR menggunakan 15%. Untuk yang pertama yaitu pada tahun ke-0 itu ada dengan penjumlahan dari 1 dibagi 1 tambah 0,15 karena 15% itu ya ini untuk tahun ke-0 mendapatkan 1, tahun pertama 0,87 dan selanjutnya. Untuk PF penerimaan yaitu penjumlahan dari DF dengan asumsi DR dikali dengan tahun. Nah, ini sama. Penerimaan DF dikali dengan penerimaan per tahun. Ini sama, ini juga sama, ini sama. Selanjutnya adalah PF pengeluaran. PF pengeluaran didapatkan dari DF dengan asumsi DR dikali dengan pengeluaran setiap tahunnya. Ini sama, ini sama, sama. Cara-caranya sama. Untuk tahun pertama sampai dari tahun pertama sampai kelima. Yang selanjutnya yaitu PF keuntungan. PF keuntungan didapatkan dari DR dengan asumsi DF dengan asumsi DR dikali dengan keuntungan. Ini selanjutnya ini sama caranya. Ini hasil dari DF dengan asumsi DR dikali dengan keuntungan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada NPV. NPV didapatkan dari penjumlahan PF keuntungan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Lanjut untuk gross BC itu penjumlahan dari tahun pertama sampai tahun ke-5 dibagi dengan tahun ke-0. Lanjut untuk net BC. Net BC yaitu penjumlahan dari PF penerimaan dibagi dengan PF pengeluaran. Lanjut untuk IRR. IRR itu IRR dari keuntungan seluruhnya ini. Lanjut untuk biaya BEP unit yaitu dari biaya penyusutan dibagi dengan harga produk dikurangi biaya operasional bahan dibagi dengan jumlah panen atau hasil panen.
mendapatkan 35 per tahunnya. Untuk BEP penerimaan yaitu dihasilkan dari penyusutan dibagi 1 dikurangi biaya operasional bahan dibagi dengan penerimaan, mendapatkan 422,158. Untuk perhitungan payback period, PF kumulatifnya tidak dapat menutup investasi selama usia bisnis karena belum ada yang mendekati 50 juta untuk umur bisnis 5 tahun. Untuk kumulatifnya itu didapatkan dari biaya keuntungan. Untuk tahun pertama itu didapatkan dari tahun ke-0 ditambah dengan tahun pertama, mendapatkan minus 34 juta. Nah, untuk tahun kedua itu sama caranya, dari tahun pertama ditambah tahun kedua. Lanjut untuk tahun ketiga juga sama, tahun kedua ditambah tahun ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk kriteria kelayakan anorganik, harga produknya masih sama 12.000. Nah, di sini ada penerimaan, pengeluaran, investasi, tenaga kerja, biaya operasional bahan, penyusutan keuntungan, kriteria investasi, DF dengan asumsi DR, PF penerimaan, PF pengeluaran, dan PF keuntungan. Nah, di sini penerimaan masih sama dengan yang tadi, tapi ini dengan angka yang berbeda. Nah, penerimaan ini didapatkan dari perkalian antara harga produksi dengan jumlah hasil panen. Di sini jumlah hasil panennya 2.000, yang tadi ada 1.000. Perbedaannya hanya di situ. Nah, untuk yang selanjutnya itu sama pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Untuk biaya pengeluarannya di sini berbeda, yaitu penjumlahan dari biaya investasi ditambah tenaga kerja, biaya operasional bahan, dan penyusutan. Untuk biaya tenaga kerja di sini dapatkan dari ini. Lanjut, biaya operasional bahan didapatkan dari sini, penjumlahan dari pupuk anorganik, pupuk kandang, dan bibit. Lalu yang selanjutnya ada biaya penyusutan, itu biaya tetap. Nah, ini untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama. Yaitu lanjut untuk keuntungan, itu keuntungan didapatkan dari penerimaan dikurangi dengan pengeluaran, ini sama. Untuk untuk keuntungan itu didapatkan dari penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, ini menggunakan DF dengan asumsi 15%. Ini rumusnya masih sama seperti yang tadi. Untuk PF penerimaan yaitu perkalian dari DF dengan asumsi DR dikali dengan penerimaan pada tahun ke-0. Nah, untuk yang tahun pertama itu sama caranya, perkalian dari DF dengan asumsi DR dikali dengan penerimaan. Tahun kedua juga sama, tahun ketiga sama, tahun keempat sama, tahun kelima juga sama. Untuk PF pengeluaran itu caranya masih sama, yaitu penjumlahan perkalian dari DF dengan asumsi DR dikali dengan pengeluaran. Nah, ini untuk caranya sama setiap tahunnya. Yang selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan didapatkan dari PF keuntungan didapatkan dari
DF dengan asumsi DR dikali dengan keuntungan. Lanjut, ini sama. Untuk NPV-nya sebesar 28 juta 28.114. Ini didapatkan dari penjumlahan dari PF keuntungan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Untuk gross PC-nya 1,56 itu penjumlahan dari tahun pertama sampai tahun ke-5 dibagi dengan tahun ke-0. Untuk net PC-nya dari jumlah penerimaan dibagi dengan jumlah pengeluaran. Itu mendapatkan net PC. Yang selanjutnya ada IRR. IRR di sini adalah IRR jumlah dari keuntungan. Yang selanjutnya ada BEP unit. Di sini didapatkan dari penyusutan dibagi dengan harga produk dikurangi biaya operasional dibagi dengan jumlah produksinya. Ini sama dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Ya, untuk BEP penerimaannya itu dari biaya penyusutan dibagi 1 minus biaya operasional dibagi dengan biaya penerimaan. Masih sama caranya dengan yang organik. Untuk perhitungan payback period-nya, PF kumulatif tidak dapat menutup investasi selama usia bisnis dikarenakan belum ada nilai yang mendekati biaya investasi. Ini baru 28 juta, belum mendekati 50 juta. Nah, untuk biaya kumulatif ini didapatkan dari keuntungan minus. Untuk tahun pertama itu didapatkan dari tahun ke-0 ditambah tahun pertama. Lanjut untuk tahun kedua, yaitu dari tahun pertama ditambah tahun kedua dan selanjutnya. Baik, cukup sekian video tentang cara pengerjaan tugas UAS analisis kelayakan usaha. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.